Bapak, terima kasih buat sore hari yang indah ini Tuhan. Kau membawa kami ke persekutuan orang-orang percaya, persekutuan doa hati Bapa. Kami seharian bekerja, melakukan aktivitas kami merasa letih, merasa secara fisik Tuhan khawatir akan hidup kami, urusan rumah tangga kami, urusan pekerjaan kami, urusan sehari-hari kami ya Tuhan. Waktunya kami sore hari ini sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, firman Tuhan akan menghibur, menyegarkan kami semua. Kami masuk, kami keluar dari tempat ini akan disegarkan oleh hadirat-Mu. Terlebih lagi oleh firman-Mu Tuhan yang sanggup merubah hidup kami inside out. Berkati hamba, urapi hamba dalam menyampaikan sebagian daripada sabda firman-Mu. Biar firman ini merubah mulai dari hati kami. Karena hati kami firman-Mu mengatakan adalah sumber segala kehidupan. Kami mau berjaga-jaga dengan hati kami. Semuanya hanya berkenan di hadapan Engkau. Berkati semua saudara-saudari kami yang hadir sore hari ini, yang belum sempat hadir dimanapun mereka berada, Engkau berkati. Yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan fisik, terlebih lagi rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa, dan semua yang diberkati Tuhan berkata, silakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Thank you tim musik. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pertama-tama terima kasih ke Ibu Liana dan teman saya, rekan saya Pak Pendeta Emi Purba, Pastor Emi Purba, yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa hadir dan menyampaikan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, senang sekali tadi ketemu sama Pak Andi Pak di bawah Pak ya, yang menyambut hamba masuk ke dalam ruangan ini. Sedikit keliru tadi, katanya blok D2 saya masuk parkiran ke arah sana, terus disuruh putar balik, rupanya sini D2. Namanya juga enak, persekutuan doa hati Bapa. Semua katakan hati Bapa. Itu suatu, saya orang luar, saya tidak tahu mengenai persekutuan ini, tapi itu suatu nubuatan bagi mereka yang memberikan nama persekutuan doa ini. Kita tahu bahwa generasi yang kita hidupi sekarang ini kehilangan father's figure, ya, kehilangan figur bapak, ya. Makanya kejadian-kejadian di dunia sekitar kita ini mulai dari remaja-remaja sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak di-training, tidak dilatih, tidak dibesarkan dengan seorang bapak. Jadi kalau Anda seorang bapak hari ini, ya mungkin sudah sering dikatakan, saya tidak tahu. Mari kita menjadi contoh, ya menjadi panutan di keluarga kita. Kalau seorang bapak bisa, atau seorang pribadi bisa mempunyai roh takut akan Tuhan, atau takut akan Tuhan, suatu dia berkeluarga, keluarga itu akan takut akan Tuhan. Kalau keluarga itu takut akan Tuhan, maka akan menghasilkan gereja yang takut akan Tuhan. Kalau gerejanya takut akan Tuhan, maka gereja itu akan menghasilkan komunitas di mana gereja itu takut akan Tuhan. Kalau komunitas di gereja itu takut akan Tuhan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, bangsa kita akan takut akan Tuhan. Amin, saudara. Saya mau buka di Matius pasal 5 ayat 16. Terjemahan, saya tadi ada kirim ke Ibu Liana foto terakhir, bisa ditampilkan. Matius pasal 5 ayat 16, terjemahan sederhana Indonesia. Betulkah? Oke, nggak apa-apa. Kita baca yang terjemahan bahasa masa kini ya. Saya berdoa, Tuhan apa yang mau saya sampaikan di persekutuan doa yang pertama kali baru saya hadir. Saya tanya sama Pastor Emi Purba dan Ibu Liana, bebas pastor, bebas firman Tuhan. Jadi saya dikasih Roh Kudus ayat ini. Karena saya tahu juga, saya tanya, kira-kira congregation-nya siapa? Apakah anak muda, single, atau pekerja, atau keluarga, atau orang tua? Beragam ya masyarakat Indonesia
Yang penting NKRI dan Pancasilais. Amin, saudara. Oke. Matius pasal 5 ayat 16, kita baca saja yang ada di layar, nanti saya baca terjemahan lain. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, demikianlah hendaknya sinarmu menerangi orang lain, artinya lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat, sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi, karena kita semua mayoritas adalah pekerja, baik di lingkungan ini maupun di tempat lain, saya mau memberikan satu kebenaran firman Tuhan tentang marketplace, tentang dunia kerja. Ya, kalau kita tahu ayat ini dikatakan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Kalau itu lain dikatakan di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan karena perbuatanmu yang baik itu, mereka ini memuliakan Bapamu di sorga. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara tentang perbuatan kita. Kalau kita bekerja, pasti yang dituntut adalah performance kita. Perbuatan kita bagaimana, hasil pekerjaan kita gimana, bos kita akan menilai. Tapi lebih daripada bos yang menilai, pimpinan kita yang menilai, ada Bapa di surga. Pengaruh yang kita lakukan setiap hari ini besar sekali. Karena di situ dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan penting sekali. Bukan hanya titik di situ, dan mereka ini akan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi kalau mereka melihat perbuatanmu yang baik, mereka itu tidak otomatis kita langsung injili saja, yang biasanya orang-orang Kristen suka memberitakan kabar baik. Tapi dengan perbuatan kita yang baik itu Injil. Injil yang hidup. Semua katakan Injil yang hidup. Ya, saya pernah bekerja seperti Anda sebelum jadi pendeta. Saya kasih kesaksian singkat ya. Saya orang Batak, Marga Sihite. Ada orang Batak di tengah-tengah kita? Oh, Horas Jalagabi. Ada Marga Sihite? Tidak ada, oke. Jadi saya orang Batak, Marga Sihite. Istri saya orang Manado, Marga Pitoy. Ada orang Manado di sini? Oke, Pitoy semua, itu mertua saya. Kami menikah tahun 1990. Waktu itu sejarah dikirim sama orang tua saya ke Amerika kuliah. Orang tua saya bekerja buat pemerintah, diberkati. Jadi orang tua saya itu punya 6 anak. 3 perempuan, 3 laki-laki. Saya anak ketiga. Anak kedua laki-laki, tapi anak ketiga urutannya. Jadi setiap anak-anak yang mau pergi ke Amerika, semua dikuliahkan di Amerika karena papa saya itu orang yang kurang mampu. Keluarganya tuh di daerah Sileang, Dolok Sanggul sana, jadi petani kopi, pokoknya miskin. Jadi papa saya biasalah orang Batak ya, anak yang tertua di biaya sekolah ke Jogja, akhirnya pindah ke Jakarta, lulus dari Universitas Indonesia di sarjana hukum. Jadi dia berhasil, bekerja keras, berhasil dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Jadi dia bilang sama anak-anaknya, kalian nanti kalau sudah lulus SMA, papa mama kirim ke Amerika, satu persatu. Kita bilang siap. Jadi saya dikirim anak ketiga, ya. Kirim anak ketiga, nasihatnya sama. Di meja makan sebelum saya terbang ke Amerika, anak pertama 2-6 sama nasihatnya. Nah, karena papa saya orang pemerintah ini, dia pokoknya saklek. Ya, di pertama dari sudut keluarga dia bilang, sekarang giliran kau Marganti, dia panggil saya Gan. Giliran kau Gan, besok kita akan kirim ke Amerika. Yang pertama, dengarkan nasihat papa. Nah, karena saya itu maunya cepat-cepat ke Amerika ya, jadi cuman saya iya aja deh sebelum papa berubah, kira-kira begitu ya. Amerika kan Las Vegas dan semuanya gitu ya. Yang pertama, ingat kau orang Batak. Nafasmu Batak, margamu Batak, makananmu Batak, saksang ingat itu. Ikan mas ingat itu. Benar-benar dikatakan itu di meja makan. Ingat opung kau, orang Batak. Jangan kau rubah-rubah sukumu nanti di Amerika sana. Ingat kau orang Batak. Mengerti? Mengerti Papa. Nomor 2, singkat-singkat aja ya. Ingat kau orang Indonesia.
Karena Batak itu hanya ada, suku Batak itu hanya ada di Indonesia. Kau ingat itu Pancasila. Oh, orang pejabat ya, pemerintahan ya. Ingat itu NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Pokoknya saya dicocoki terus dengan yang nama apa pemerintahan kita ini. Ingat kau KTP-mu Indonesia. Oke? Jangan rubah-rubah warga negaramu. Nah, sana paling gampang sekali kita merubah warga negara, bahkan ditawarin. Jadi ingat itu, kau dari Batak hanya ada di Indonesia, kembali kau ke Indonesia nanti. Siap. Yang ketiga dikatakan, ingat kau orang Kristen. Opungmu orang pendeta, guru huria. Di desa Sileang. Namamu Marganti, waktu opungmu meninggal, kau lahir. Jadi papa kasih nama kau, biasalah orang Batak langsungnya seperti di nubuat, mungkin ku buat-buat ya. Nama kau Marganti. Kasih nama Marganti si bayi kecil ini. Jadi opung saya itu guru huria, perintis jemaat di desanya, mendirikan gereja di sana. Terus dia meninggal, saya lahir, Marganti. Jadi nama saya dikasih, orang Batak kan suka sekali kasih banyak nama ya. Nama saya ada 4, Ronggur, Marganti, Pangihutan, Sihite. Jadi kalau Ronggur itu katanya raja petir katanya. Terus Marganti itu jembatan ya, menggantikan. Terus yang Panghihutan raja hutan. Pokoknya itu yang orang tua bilang. Terus Sihite itu Sihite itu menjembatani, jembatan. Jadi biasanya saya dipanggil Marganti kalau di gereja yang saya gembalakan sekarang ini saya cuma dipanggil Pastor Gan. Karena kalau Marganti kadang-kalanya saya terima telepon, selamat pagi Ibu Marganti. Aduh, telinga somera bener-bener. Saya bilang, saya Bapak Marganti bukan Ibu Marganti. Jadi saya panggil Pastor Gan saja. Anda bisa panggil Gan atau anything. So, 3 hal ini masuk ke dalam keenam anak orang tua kami. Papa sudah almarhum sekarang. Selesai di sana, saya pergi tahun 82. Tahun 80 saya pergi. Tahun 82, saya dijamah Tuhan pada waktu ada kebangunan rohani di seluruh Amerika Serikat, mahasiswa-mahasiswi Amerika Serikat orang Indonesia yang kuliah di Amerika bertemu di nama kota San Bernardino, Amerika. Ada kira-kira 400 orang yang hadir, orang-orang Kristen semua ya, retreat. Dan pembicaranya waktu itu sudah almarhum sekarang pendeta Jeremiah Rim ya, dari Gereja Kristen Perjanjian Baru. Belum waktu itu ya, tahu ya Jeremiah Rim, pernah dengar ya. Beliau sudah meninggal. Dan dia khotbah. Dia khotbah ada 400 orang mahasiswi. Jadi saya ini kan aktif di gereja Batak HKBP Kebayoran Baru. HKBP Kebayoran Baru itu saya ketua Napo Sebulung, ketua pemudanya. Tapi nakal sekali di gereja. Oke. Jadi saya ikuti ibadah ini. Wah, pertama kali saya senang nih ada band. Wah, ada tepuk tangan. Tapi yang namanya Rabababa Sanda Kabatara gak ku ngerti. Aku ngerti cuma bahasa Batak sama bahasa Indonesia, Inggris sedikit. Apa ini Batak. Seperti bahasa-bahasa apa ini? Jadi saya cuma duduk, dengar firman Tuhan. Mungkin kalau ada 400, ada kira-kira di barisan belakang, nomor 2. Itu saya bawa teman-teman saya 20 orang dari negara bagian utara, Amerika Utara, Washington. Karena kita namanya juga perkumpulan, suka retreat di gereja tradisi. Wah, ini ada retreat nih, mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Amerika. Wah, ini bisa ganggu-ganggu nona-nona nih kira-kira ya, gitu ya. Di pikiran udah begitu ya. Jadi saya duduk itu nggak sopan seperti Bapak Ibu. Duduknya tuh saya jongkok di atas kursi. Ini sesi pertama. Jadi ini Jeremiah almarhum nih khotbahnya keras sekali. Masih single kah waktu itu? Kelihatannya saya lupa tahun 82, dia berjenggot. Jadi dia khotbah keras sekali. Gak tahu kenapa, pokoknya dia setiap kali bilang bertobatlah, dia tunjuk saya. Pokoknya pelak-pelak firman Tuhan, bla bla bla, dia tuh jalan. Saya kan ya, saya mungkin pikir buat orang di belakang saya. Oke, terus dia lagi ke sini, ditunjuk lagi khotbah, bertobatlah. Begitu terus. Terus saya kesini lagi, dia bilang, bertobatlah. Dia khotbah lagi firman Tuhan. Nah saya lama-lama kan, yang tahu dosa itu kan kita sendiri ya. Jadi saya lama-lama pikir, wah ini buat siapa ya? Belakang saya masa terus-terusan, tapi hati saya itu udah buk. Aduh apa ini ya kira-kira ya. Karena saya tahu saya nakal sekali. Saya sekolah di SMA Pangudi Luhur Brawijaya, Kebayoran Baru, semua laki-laki.
Mau jago-jago preman semua ya saya keluar karena saya ada ilmu bela diri kungfu. Jadi saya diangkatlah kepala preman di sana. Jadi saya nakal di sekolah, nakal di rumah, nakal di gereja. Kudus hari Minggu, takut Tuhan hari Minggu, Senin sampai Sabtu, hantu. Cuma di balik Tuhan, hantu. Jadi saya tuh waktu dengar itu, lama-lama kaki saya turun pelan-pelan dari bangku itu. Tapi tetap aja di Jeremiah bertobat, pokoknya di khotbah. Waduh, itu kalau saya waktu itu pikir ya, kalau saya mati waktu itu, saya ada di neraka paling bawah. Karena saya tahu dosa saya. Singkat cerita, jadi saya tuh, kepala saya tuh ke kiri, ke kanan, sembunyi di depan kepala orang yang duduk di depan saya. Karena ketakutan. Singkat cerita, tantangan pertama, sesi pertama, saya sampai mau bertobat, terima Tuhan Yesus 100% atau tidak sama sekali. Nggak bisa 99,9%, 100% sama Tuhan Yesus. Under the Lordship of Jesus Christ. Saya nggak ada yang bilang bertobat, nggak ada. Roh Kudus datang, katakan maju ke depan bertobat. Tanggal 23 Agustus tahun 82. Siapa yang hafal tanggal Anda berjumpa sama Tuhan? Kita hafal, tahu tanggal lahir, kelahiran kita. Betul tidak? Tapi bagaimana dengan kelahiran rohani kita? Kesaksian saya, 23 Agustus 82, saya maju, nangis. Teman-teman saya itu lihat, si preman Marganti ini bertobat. Gue juga mau bertobat, ikut rame-rame 20 orang bertobat. Padahal nggak tahu mereka tuh murni bertobat karena dosa atau karena ikut si preman ini bertobat, kira-kira gitu ya. Akhirnya kita dijamah Tuhan. Saya belum diajarkan apa itu Bible study, dasar-dasar kekristenan, apa itu baptisan Roh Kudus, berbahasa roh. Saya belum ngerti. Cuman waktu saya bertobat, terima Tuhan, saya minta ampun. Roh Kudus jamah saya berbahasa roh, rebah kira-kira 2 jam. Setelah sesi pertama itu, saya dijamah Tuhan. Tanggal 25 Agustus, ya, ada sesi demi sesi. Setelah itu juga, setelah saya bertobat hari pertama, tanggal 25 Agustus ditanya sama Jeremiah, siapa yang mau dibaptis air? Nggak ada pelajaran baptisan air pada waktu itu. Siapa yang mau satu paket ke surga? Saya langsung angkat. Saya. Langsung 25 Agustus tahun 82, saya dibaptis air selam. Bukan dipercik-percik seperti zaman kita dulu waktu bayi dibaptis. Sampai sekarang foto baptisan saya sama brother almarhum Jeremiah Rim itu ada di gadget saya. Jadi setiap kali saya buka, tahun 82 loh, masih saya simpen. Setiap kali tahun 82 setiap tahun bulan Agustus saya ambil sabbatical. Ya, untuk mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan jamah hidup saya, merubah hidup saya setiap bulan Agustus. Kenapa saya katakan itu? Kita harus tahu bagaimana kita mulai kembali. Setiap daripada kita, hidup kita ini pasti pernah mengalami turbulensi, ups and down. Family's problem, anak-anak, pekerjaan, usaha, apa saja, pasti Tuhan sedang uji. Tetapi kalau kita sadar, sewaktu Tuhan ingatkan kita kembali kepada Dia, maka kita akan bersiap-siap untuk merubah gaya hidup kita mulai dari nol. Kalau kita isi bensin di pompa bensin, sebelum orang itu masukkan selang bensin itu ke mobil Anda, dia bilang apa? Mereka biasanya mulai dari nol ya Pak. Hidup kita juga harus begitu, supaya Tuhan bisa pakai. Saya selesai di kuliah di Amerika, bekerja sebentar di sana, terus berjumpa dengan calon istri saya pada waktu itu. Singkat cerita, kami menikah tahun 1990 dan bekerja di Jakarta. Ya, tahun 86 saya kembali sebenarnya untuk liburan, tapi Tuhan bilang stay di sini, bantu perintisan gereja di Jakarta. Saya stay kira-kira 2 tahunan lebih dan dikasih Tuhan pekerjaan di perusahaan besar multinational company di Kuningan sana. Nah, saya bekerja, dan pada waktu saya bekerja di Kuningan, itulah saya bisa merasakan susah payahnya bekerja di dunia kerja, marketplace. Saya bekerja seperti Anda bekerja, 8 to 5, datang jam 7.30, nggak pernah dapat absen merah, pulang yang lain jam 5, saya pulang jam 6, bos kasih pekerjaan, saya selesaikan, bos saya suka, udah tuh saya dikirim ke Surabaya buka cabang perusahaan
tempat saya bekerja, saya perform semuanya. Bos tahu kalau saya datang jam 7.30 pagi, saya langsung masuk ke ruangan rapat. Belum orang, belum datang, daripada saya pikir-pikir macet nanti di Jakarta, jalanan, mendingan saya datang pagi-pagi saja, duduk baca firman, jam 8 kembali ke meja saya bekerja seperti biasa. Singkat cerita, saya lakukan apa yang pimpinan saya perintahkan. Selama bekerja di sana, banyak hal-hal teman-teman rekan sekerja saya yang mau membuat saya jatuh. Karena kenapa? Karena pikir nih orang sok banget sih nih, orang lulus dari Amerika kerja sama kita, makan siang pun harus berdoa, sampai begitu loh. Gak usah sok agamawi kamu, gak usah berdoa-berdoa. Padahal yang ngomong-ngomong ini orang-orang seiman, orang-orang ya katakan orang Kristen atau Katolik, tapi justru menghina saya. Nah, saya tetap saja melakukan apa yang Tuhan katakan. Singkat cerita, saya harus kembali ke Amerika, lanjutkan kuliah. Dan suatu saat, bos saya itu buat farewell party. Mau buat farewell party buat Marganti. Jadi dikumpulin dari presdir sampai office boy. Ada mungkin 60 orang. Saya nggak tahu, saya surprise farewell party. What happened? Farewell party? Oke, bos katakan, duduk semuanya. Terus si bos pimpinan perusahaan berpidato. Kita tahu Marganti bekerja sama kita, ya tidak terlalu lama, tapi dia melakukan satu performance begini-begini. Saya juga kaget loh. Rupanya bos kita itu memperhatikan kita. Kalau Anda punya bos sekarang, hati-hati. Bos Anda tuh memperhatikan kerja kita. Dia katakan, ya kita senang sekali ya bisa kerja sama tim dan seterusnya, rajin, bla bla, nggak pernah terlambat datang ke kantor, absennya nggak ada merah, pulangnya juga paling lat, yang lain sudah pulang, dia tetap ada, dan terus dia kasih wejangan lah, saya duduk diam-diam, duduk diam-diam, dan terakhir dia katakan, mari teman-teman, semua karyawan, mari kita sembah Allahnya Marganti. Waktu saya dengar itu, waduh, Allahnya Marganti. Yang saya tahu, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya Marganti. Kalau saya sebut nama pimpinan ini masih sering ada di koran, Kompas saat ini. Dia bilang, Allah Marganti. Saya kaget sekali. Baru saya pelajari, mereka salamin saya, selamat ya, sukses ya, bla bla bla. Baru saya tahu bahwa perbuatan yang baik itu, mereka ini memuliakan Bapa kita. Amin, saudara. Jadi hati-hati kita dalam bekerja. Saya tahu susah payahnya Anda bekerja. Saya tahu kebutuhan demi kebutuhan selalu ada dan bertambah. Tapi kalau kita mengerti kata cukup, itu adalah ibadah yang sejati. Jadi saya puas. Sekarang kalau saya ketemu, ini tahun 86, 87, sekarang tahun 2024. Beberapa kali saya ketemu sama teman-teman kantor saya. Di pesawat kayak waktu saya pergi melayani ke gereja-gereja kami di daerah atau di mana. Marganti, gue dengar lu jadi pendeta, memang lu dasar, memang dari dulu pendeta kamu sebenarnya. Lu gak pernah dia kenalin sama temannya waktu di pesawat. Ini tau gak ya, teman kita ini dulu, injili kita terus setiap hari, datang ke meja. Sekarang dia jadi pendeta. Ini mereka-mereka ini orang-orang berhasil sekarang. Tapi saya senang sekali mereka gak pernah lupa apa yang pernah ditabur firman Tuhan ke dalam kehidupan mereka. Mungkin benih itu gak berbuah saat itu. Tapi puluhan tahun kemudian itu berbuah. Karena firman Tuhan di Roma 9:6 dikatakan, firman Allah tidak pernah gagal. Ada amin tidak, saudaraku? Ingat, pegang itu, firman Allah tidak pernah gagal. Anda mau menabur benih, taburlah perbuatan Anda. Tunjukkan pekerjaan Anda, bahwa Injil itu berkuasa. Tuhan itu berkuasa. Promosi, don't think about it. Kenaikan gaji, don't ever think about it. Tuhan tahu. Semua katakan, Tuhan tahu. Tuhan pura-pura nggak tahu. Bukan, Tuhan tahu Anda kebutuhannya apa. Tuhan bisa bicara sama bos Anda. Tapi kalau bos Anda melihat perbuatan kita itu tidak sesuai dengan aturan main perusahaan, selamat jalan, atau saya sering katakan selamat ulang tahun. Makanya ayat ini penting sekali. Ini khotbah di bukit. Khotbah Tuhan Yesus. Salah satu wejangan nasihat yang sungguh-sungguh kita tahu khotbah di bukit. Ajaran berbahagialah, betul ya?
Kita lihat satu lagi ayat, Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 10, terjemahan bahasa Indonesia. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Coba katakan sama-sama, ia mau supaya saya hidup di dalamnya. 2, 3. Ia mau supaya saya. Harus tahu kita bagaimana melakukan perbuatan yang baik. Kita harus tahu kita ini made in God. Kita ini buatan Allah. Pabriknya di sorga sana, kita produk the best-nya Tuhan. Kalau kita membuka, kalau kita dikatakan buatan Allah, berarti kita harus ikuti manualnya Allah. Peraturan-peraturan Allah. Karena kita ciptaan Tuhan. Sama seperti kalau kita beli satu HP baru atau produk apapun. Anda buka boxnya, paling atas itu ada apa selain produknya? Paling atas itu ada apa? Buku manual, buku garansi. Betul ya? Buku manual. Di buku manual itu, Samsung misalnya, itu di buku manual ini tentang produk Samsung. Kalau ada ini cara penggunaannya, HP ini, tombol ini, tekan ini kabelnya, bla bla bla. Kedua, kalau ada masalah dengan produk ini, hubungi call center. Bukan dibilang hubungi iPhone, bukan, hubungi call center Samsung, betul ya? Itu manual itu petunjuk Bapak Ibu Saudara. Sama juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita bermasalah, kembali ke buku manualnya Tuhan. Apa buku manualnya Tuhan? Alkitab. Jangan telepon call center dukun, paranormal, atau setan, sibolis, iblis, si begu, kepala begu. Tapi buku manualnya Tuhan. Kalau doa belum dijawab, tenang saja. Tapi jangan terganggu untuk panggil paranormal. Gimana ya hidup saya? Buku manualnya Tuhan. Ada call senternya, ada semua buku Alkitab itu adalah tentang segala aspek hidup kita. Dan termasuk tentang seks, saudaraku. Tuhan begitu sangat detail. Karena kenapa? Anda dan saya adalah produk unggulan Tuhan. Tuhan katakan tadi ini, kita ini buatan Allah. Bukan buatan orang tua kita. Orang tua kita dipakai oleh Tuhan. Tapi we are made in God. Punya hak cipta, yes, di mana? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ada trademarknya, copyrightnya sah. Iblis tidak bisa mengganggu-gugat. Orang tua Anda bilang, kamu nggak akan berhasil. Orang pekerja, kamu nggak akan berhasil. Kamu nggak begini. Kamu lihat firman Tuhan, Anda lihat firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Jeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan mempunyai masa depan yang penuh harapan. Orang tua Anda mungkin nggak punya penuh harapan sama Anda, tapi lihat ke Tuhan, ciptaan kita, manual booknya Tuhan katakan penuh harapan, titik. Kita harus terima dan lakukan. Ada amin tidak saudaraku? Tantangan tuh banyak sekali di dunia pekerjaan. Lebih gila lagi sekarang. Dengan era digital sekarang ini. Orang bermain-main, nggak karuan Bapak Ibu Saudara. Hati-hati sebagai yang sudah berkeluarga, tidak tergoda dengan arus-arus duniawi ini yang menggagalkan hidup Anda. Banyak di mana-mana berita. Tapi kembali kepada who is the foundation of your heart? Siapa fondasi hidup itu di dalam hidup Anda? Itu akan menentukan langkah Anda. Buatan Allah. Semua katakan buatan Allah. Katakan saya adalah buatan Allah. Kita pegang itu. Pakai manual firman Tuhan ini. Sudah pasti dijawab oleh Tuhan. Apa saja masalah Anda. Anda bekerja, mau dipromosikan, lihat kepada firman Tuhan. Pasti Anda diberkati pada waktunya Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ketiga, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 2. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 2, kita baca sama-sama. 2, 3, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal, dan yang dapat dibaca. Dapat di apa, Bapak Ibu Saudara? Dibaca. Jadi Anda itu keluar, Anda dibaca orang. Anda bekerja, orang-orang sekeliling Anda yang belum percaya Tuhan, membaca Anda. Tutur kata Anda, perilaku Anda. Saya alami waktu saya bekerja. Waduh, saya bekerja tuh zaman tahun 86 aja jahat sekali.
Ada satu orang yang non-Kristen, orang Batak pula, Franz Siregar namanya, Batak pula Bapak Ibu Saudara. Dia tinggi marketing yang hebat di kantor. Karena saya ini memberitakan Injil melalui perbuatan saya, tapi kadang-kadang saya sisipin firman Tuhan waktu jam istirahat. Jadi saya ngobrol-ngobrol, ya sedikit argumentasi, kawan kita ini berdebat sama saya. Dan singkat cerita, kira-kira dia kalah 3/4 lah ya. Jadi dia bilang sama saya, Marganti, saya pinjam your Bible, I borrow your Bible. Dalam 3 hari I will give back to you. Saya mau membandingkan dengan kitab kepercayaan saya. Oke, silakan. Ya dia Muslim. Oke, maaf kalau ada orang dia Muslim. Jadi, tapi saya katakan, saya orang Batak, saya Batak, kau Batak. Jangan kau bakar nih Alkitab. Kalau kau bakar, kita ketemu di pinggir jalan. Loh, kita harus menjadi orang Kristen yang firm. Betul tidak? Jangan lembek-lembek. Oh ya oke deh, baca deh. Kita, Yesus berotot di kayu salib. Artinya bukan kita mau gegagah, mau daging lawan daging, tidak. Betul tidak? Jadi dia pulang, dia baca. Wah, kenapa dia pinjam Alkitab saya? Karena dia sedang tunangan. Dan orang ini suka ganti-ganti cewek. Sudah tunangan. Ada cincin tunangan. Dia ganti-ganti cewek dan bangga sekali. Bahwa dia itu ganti-ganti cewek. Wah, gak ada yang berani tegur dia. Jadi saya orang Batak, saya tegurlah dia sambil bercanda. Kau mau nggak, Franz, kalau berbalik, istrimu yang lakukan ganti-ganti cowok? Coba kau jawab. Ini depan beberapa teman-teman saya. Ya nggak mau lah. Kan istriku, calon istriku kan nggak tahu siapa aku, siapa cewek yang ku ganti-ganti. Langsung saya lihat matanya. You are the most hypocrite person ever. Kamu orang munafik, paling munafik yang pernah saya jumpai. Tahu kan, kalau kita katakan munafik bisa berantem nih, betul kan? Dia panas men, karena gak ada yang berani. Tapi saya katakan itu dengan kasih Tuhan, supaya dia sadar. Terus dia pinjam Alkitab saya. Kok gue berani nih, katakan begitu. 3 hari kemudian dikembalikan, sedikit dilempar di meja saya. Dia duduk di belakang saya. Your Bible is right. Tuhan yang kamu sembah itu benar. Dalam hati saya, nenek-nenek juga tahu. Dalam hati ya, Tuhan yang saya sembah itu bangkit. Hidup, berkuasa. You're right. Terus saya tanya, you want to believe in him? Kamu mau percaya sama dia? Wait, let me think. Okay, God bless you. Tetap teman Pak. Saya salam dia. We are friend, okay? Kita berani. Orang yang sama mau menaruh majalah Playboy di dalam laci meja saya supaya saya dihujat. Munafik nih Kristen. Kerja-kerja bilang Yesus, tetapi ada majalah Playboy. Tahu nggak siapa yang buka? Yang buka mereka-mereka juga. Mereka nggak berani taruh majalah itu. Semua takut. Wah jangan gua lah. Mereka juga tahu nggak Mar, sebenarnya kita mau taruh komplotan kita marketing departemen mau taruh majalah Playboy. Pas kita pinjem dong bolpen kamu kita buka. Lu majalah Playboy. Tapi mereka ngaku nggak berani. Mereka sendiri yang mengaku nggak berani taruh itu. Tahukah Anda bahwa Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan? Jangan pernah khawatir. Tapi kalau Anda bermain-main sama si hantu itu, Tuhan nggak akan jaga. Ada yang duduk malam hari ini, saudara masih di 2 kaki. Perlu diluruskan. Roh Tuhan berbicara. Tugaskan. Kenapa kamu begini-begini ya? Kenapa ya Tuhan ya? Tuhan katakan mendua hati. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi, kamu adalah surat pujian dibaca oleh semua orang. Dibaca. Tadi perbuatan kita memuliakan Bapa di surga. Sekarang hidup kita dibaca. Anda sudah berkeluarga? Keluarga Anda akan dibaca. Cara menangani anak-anak Anda. Anda pemimpin perusahaan, usaha Anda akan dibaca. Zaman sekarang terbuka Bapak Ibu Saudara. Saya tutup di gambar terakhir, boleh Ibu Liana? Ada gambar Mahatma Gandhi? Saya tadi barusan WhatsApp ke Ibu Liana. Nggak apa-apa kalau nggak ada. Ada saya mau cerita tentang seorang Mahatma Gandhi. Mungkin Anda pasti pernah dengar seorang Mahatma Gandhi dari India ya, betul ya?
Saya bacakan saja ceritanya. Seorang misionaris bernama E. Stanley pernah mengajukan pertanyaan kepada Mahatma Gandhi, seorang tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara damai. Mahatma Gandhi, bukan orang percaya. Mahatma Gandhi adalah seorang yang sering mengutip khotbah di bukit yang terdapat dalam Matius 5 sampai Matius 7. Sering mengutip khotbah yang tadi saya bacakan itu, salah satunya. Dia kutip Matius 5 sampai pasal 5 sampai pasal 7. Pertanyaan Stanley misionaris itu ke Mahatma Gandhi adalah begini. Sekalipun Anda, Mahatma Gandhi, sering mengutip kata-kata Yesus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Oke, dikatakan, jawab Gandhi, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka sekali Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Suka sama Kristus, tapi nggak suka sama orang Kristen Anda. Oke. Lebih lanjut, Gandhi menambahkan bahwa jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Hal ini diakibatkan karena orang Kristen yang dijumpai Gandhi pada waktu itu berperilaku sangat buruk atau gagal menjadi terang. Kehadiran dan teladan yang orang percaya tunjukkan akan memberikan jawaban bagi orang lain. Ketika mereka melihat orang percaya, orang yang hidup dalam gelap ingin hidup dalam terang. Mereka yang tidak memiliki arah tujuan yang jelas, mereka menjadi mengerti bahwa hidup itu sangat berharga. Keberadaan orang percaya menjadi sebuah unsur yang ditunggu-tunggu oleh orang lain karena orang percaya membuat mereka berubah ke arah yang lebih baik. Perbuatan kita, hidup kita, perbuatan kita, saya ulangi, mereka akan lihat kalau itu sesuai dengan ajaran Kristus, mereka akan memuliakan Bapamu di sorga. Perilaku gaya hidup kita setiap hari, suatu kita bekerja, di rumah ke tetangga kita, di keluarga ke keluarga besar kita, menjadi surat yang terbuka. It is an open letter. Everybody can read. Gak ada tempat untuk bersembunyi, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Saya bertobat tahun 82, tahun 1991, waktu kami masih bekerja di dunia sekuler di Jakarta, istri juga bekerja di lembaga internasional keuangan, saya di bank asing. Di tengah-tengah pekerjaan saya itu, Tuhan katakan, kau tinggalkan semua pekerjaanmu, ladang pekerjaanmu di dunia sekuler, now you work with me sebagai rekan sekerja Allah. Sejak 1991 sampai hari ini, atas anugerah Tuhan sudah 32-33 tahun, saya masih dengan anugerah Tuhan masih menyampaikan firman Tuhan. Semata-mata itu karena kebaikan Tuhan, bukan gagah perkasa kami. Kita bisa nikmati dunia, tapi pada saat-saat saya bekerja di tempat yang bagus, Tuhan katakan, come, be my co-worker. Saya baru sadar, rekan sekerja, bukan rekan sekerja Jokowi. Rekan sekerja Steve Jobs atau Bill Gates, tapi rekan sekerja Allah. Kita semuanya. Allah yang kita sembah punya dunia dan isinya. Semua perusahaan itu punya Tuhan. Dan Tuhan katakan, you are my co-worker. Kalau kamu menjadi rekan sekerja Allah, start from zero. Jangan andalkan orang tua kamu, jangan andalkan kekayaan kamu, kekayaan orang tua kamu, tapi andalkan aku. Start from zero. Tundukkan kepala Anda. Bapa, hamba telah selesai menyampaikan sebagian daripada sabda firman-Mu. Terima kasih Engkau ingatkan hamba dan kami semua yang hadir bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan.
Kami tahu memulainya Tuhan, tapi kami tidak tahu kapan berakhirnya. Yang Engkau lihat akhir dari hidup kami adalah nantinya Tuhan, suatu kami berjumpa dengan Engkau, bukan bagaimana kami memulainya, tetapi bagaimana kami mengakhirinya. Jaga hati kami, baik yang dari paling muda dan sampai yang lansia di tempat ini. Jaga hati kami, supaya kami tetap dengan standar level kerajaan sorga. Cukup, itu adalah ibadah sejati. Setiap hari ajar kami kembali mulai dari nol. Suatu besok kami bekerja, Senin kami kembali bekerja. Ajar kami mulai dari nol, supaya kami tetap sadar, karena Engkau belum selesai dalam hidup kami. Perbuatan kami, mereka akan lihat, dan mereka akan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Perilaku dan gaya hidup kami menjadi surat yang terbuka, dibaca oleh orang-orang benar dan dibaca oleh orang-orang berdosa. Tutup bungkus persekutuan doa ini sebagaimana namanya hati Bapa, biar kami merasakan hati Bapa suatu kami masuk ke tempat ini. Berkati para pengurus persekutuan doa ini, biar kursi-kursi yang kosong akan penuh tempat ini. Bukan hanya di blok D, tapi blok A sampai F akan dilawat oleh hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruh tangan kanan Anda di dada Anda. Ikuti doa saya, katakan, Bapakku yang di sorga, aku bertobat atas segala perilaku dan gaya hidupku, khususnya perbuatanku. Ampuni aku ya Tuhan. Aku sungguh-sungguh mau mulai dari nol kembali. Sewaktu aku bekerja, perbuatanku yang tampil, dan mereka melihat perbuatanku, mereka memuliakan Bapakku yang di sorga. Tolong Tuhan, kadang-kalanya aku sendiri yang membuat halangan untuk mereka memuliakan Bapakku di sorga. Ajar aku Tuhan menjadi surat yang terbuka, inside out. Waktu aku bekerja, waktu aku bersama-sama keluarga, bersama tetangga di rumah, mereka akan melihat surat terbuka dalam hidupku, dan mereka dijamah oleh Engkau. Berkati hatiku Tuhan, mulai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sadarkan hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan,
Kita satukan hati, mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu malam hari ini. Kami kembali dengan satu harapan bahwa Allah menyertai kami semuanya ya Tuhan. Disegarkan dalam rohani, prima dalam kesehatan kami, supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kasih dan damai sejahtera Allah Bapa, penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati rumah tangga dan anak-anak kita, terlebih lagi memberkati masa depan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati berkata amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi Pak. Thank you Pak.